Ini adalah surat 32, surat As-Sajdah, artinya sujud dan Makkiyah, jumlah ayatnya 30 ayat. Kemudian kita dengarkan murattal berikut ini 1-2 ayat, baru kita lanjutkan ayat 10 dan 11. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Terakhir kita sampai di gambar ini ayat 10, di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalu aidza dalalna fil ardi ainna lafi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Ini adalah kata-kata mereka yang tidak percaya adanya bangkitan setelah kematian. Ayat-ayat sebelumnya adalah berbicara tentang bahwa Allah menciptakan kita dengan ciptaan yang terbaik, dan setelah kita disempurnakan, ditiupkan rohnya kepada kita, lalu kemudian diberikan kepada kita pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran. Tetapi sangat sedikit orang yang bersyukur. Itu di ayat-ayat sebelumnya. Bahkan ada yang berpikir dengan kata-kata ini, apakah benar kalau kami sudah masuk ke dalam tanah, sudah menyatu dengan tanah, dalalna fil ard, ainna lafi khalqin jadid, apa mungkin kami akan hidup kembali sebagai ciptaan yang baru? Tentu pertanyaan ini adalah pertanyaan yang dianggap sangat kurang sempurna. Kenapa? Karena kita jangankan pernah hadir, tidak pernah hadir di muka bumi ini saja oleh Allah kuasa untuk dihidupkan. Faktanya kita sekarang hidup, kita sekarang ini bernafas, kita sekarang merasakan kehidupan dunia, padahal kita tadinya tidak ada. Nah, kalau kita sekarang ada, maka Allah pasti kuasa untuk membuat kita bangkit kembali pada kehidupan berikutnya. Kehidupan berikutnya dekat, yaitu setelah kehidupan dunia kita masing-masing, kita akan pindah ke alam barzakh. Kemudian jemaah sekalian, surat As-Sajdah ini sebetulnya harusnya banyak dihafal di masyarakat kita, karena di masyarakat kita, masyarakat kebanyakan kita menjadi kebiasaan dibaca setiap Jumat subuh surat As-Sajdah ini untuk kemudian sujud pada ayat ke-15-nya tadi kita baca, karena tadi di ayat 15 ada surat sujud, ayat sujud, maka kita sebaiknya sujud. Jadi Bapak Ibu sekalian yang belum sujud tadinya, nanti selesai acara pengajian kita bisa sujud. Ya. Karena tadi ada di ayat 15 ayat tentang sujud. Sekarang Bapak Ibu sekalian perhatikan orang-orang jemaah sekalian sebelum saya tampilkan video ini. Jadi sebelum kita tampilkan ayat 11 ya, berikutnya, saya ingin Bapak Ibu sekalian perhatikan dua video singkat berikut ini. Dua-duanya memperlihatkan kepada kita bagaimana caranya orang dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbicara, berceramah, tiba-tiba ajalnya sampai. Jadi dalam keadaan berbicara, dalam keadaan bersemangat, tiba-tiba kemudian ya seperti baterai tiba-tiba mati. Baterai tiba-tiba habis baterainya. Meninggal begitu saja. Bapak sekalian coba perhatikan pada video berikut ini. Mudah-mudahan sinyalnya bagus dan tidak terputus-putus, tidak terlalu panjang. Dua video. Ini kejadiannya di Makassar. Yang berikut ini kejadiannya di Jawa. Menawi Mbak Abdul Ghaffar Rangge bani. Mbak Abdul Ghaffar Rangge niku kagungan putra Mbak Bahri kagungan putra Abah kula Mbak
Ahmad Ahmad Al-Hajar. Jadi jemaah sekalian berbahagia, itu 2 video menjelaskan kepada kita itu kejadian beneran, betapa manusia begitu rapuhnya dalam keadaan kelihatan masih sehat, masih bisa berbicara, masih bisa berceramah di atas mimbar, tetapi kemudian ajalnya tiba, kedua-duanya tadi itu meninggal dunia. Maka jemaah sekalian, Allah berfirman, "Qul yatawaffakum," katakanlah Muhammad kepada mereka yang tadi tidak percaya kalau akan ada kehidupan setelah kehidupan dunia, qul, katakanlah kepada mereka, yatawaffakum malakul maut, malaikat maut. Jadi di sini malaikat maut akan mewafatkan kalian. Jadi qul, katakanlah, yatawaffakum malakul maut, malaikat maut akan mewafatkan kalian. Alladzi yang wukila bikum, yang diwakilkan. Alladzi wukila, yang diwakilkan, bikum, kepada kalian. Jadi Allah sebetulnya melakukannya, tetapi diwakilkan oleh malaikat maut. Jadi malaikat maut setiap saat bekerja mencabut nyawa hamba-hamba Allah yang sudah sampai batas kehidupannya. Setelah itu, summa, kemudian, ila rabbikum turja'un. Kemudian, ila rabbikum, kepada Tuhan kalianlah, turja'un, kalian akan dikembalikan. Jadi, summa ila rabbikum turja'un, kepada Tuhan kalianlah akan dikembalikan. Karena kita memang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi mau tidak mau, senang atau tidak senang, kita akan kembali kepada Allah. Di mata Allah Subhanahu wa taala semuanya harus bertanggung jawab, karena jemaah sekalian, semiskin-miskinnya kita di dunia ini, sebetulnya kita adalah orang yang mendapatkan kenikmatan yang banyak. Kita mungkin sedikit uangnya, sedikit hartanya, tetapi Allah berikan kepada kita udara sama seperti yang Allah berikan kepada orang kaya. Allah berikan kepada kita matahari sama dengan yang Allah berikan kepada orang yang berpunya. Sama dengan yang Allah berikan hujan kepada orang yang lebih berada daripada kita. Allah memberikan kepada kita malam seperti mana juga Allah berikan kepada orang-orang punya pangkat dan jabatan yang tinggi. Jadi jemaah sekalian berbahagia, dalam menerima karunia Allah semuanya kita sama, dan itu harus dipertanggungjawabkan. Makanya dikatakan summa ila rabbikum turja'un, maka sesungguhnya kalian akan dikembalikan kepada Tuhan kalian. Kalau kita menyadari sebetulnya semua yang kita dapatkan dari Allah begitu luar biasa, tidak perlu ada yang merasa miskin dan kaya dalam kehidupan kita. Apa sebabnya? Semuanya kita mendapatkan karunia yang sama dari Allah SWT. Udara yang sama, panas yang sama, dingin yang sama, siang dan malam yang sama, bintang-bintang yang sama, langit yang sama, tidak ada bedanya. Dan itu tidak bisa dinilai dengan harta benda. Nanti kalau kita kembali ke sana jemaah sekalian berbahagia, baru kita menyaksikan bahwa ternyata benar lau, andai lau, dari kata walau, seandainya. Tara, engkau melihat, idzil mujrimuna, ketika para pelaku kejahatan itu, nakisurusi, maksudnya ketika para pelaku kejahatan itu kembali kepada Tuhannya, dicabut tadi nyawanya oleh malakul maut. Tapi karena mereka tidak percaya adanya kehidupan setelah kehidupan dunia, maka begitu dicabut nyawanya dan pindah ke alam berikutnya, langsung nakisu, mereka menundukkan ru'usihim, kepala mereka. Nakisu ru'usihim, langsung mereka menundukkan kepala-kepala mereka. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Inda rabbihim, seraya berdoa, berkata, meminta, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami telah melihat, Rabbana absarna wa sami'na, wahai Tuhan kami, kami telah melihat, kami juga telah mendengar. Ada yang mengatakan bahwa yang dilihat dan didengar di sini adalah amal-amal perbuatannya. Tajassumul amal, amalnya telah mengambil bentuk-bentuk amal baik, mengambil bentuk-bentuk pemandangan yang indah. Amal yang buruk, mujrim tadi sini pendosa, pelaku kejahatan, mengambil bentuk-bentuk yang menakutkan. Karena tidak sanggup menyaksikan itu, maka kemudian mereka minta ingin dikembalikan ke dunia. Mereka mengaku, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami telah melihat, wa sami'na, kami telah mendengar, farji'na, maka kembalikanlah kami ke dunia.
Ada juga ulama yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan dilihat di sini adalah orang-orang suci yang selama ini Allah percayakan agama untuk disampaikan kepada kita, yaitu pasangan kitab suci, pasangan Al-Quran. Jadi mereka ini adalah orang-orang soleh yang selama ini telah berjuang susah payah memperkenalkan agama ini kepada kita, tetapi karena kita semuanya terhipnotis oleh kehidupan dunia, lalu kemudian kita tidak memperdulikan panggilan mereka. Kita menganggap saja itu sebagai angin lalu belaka saja. Maka ketika kemudian kita meninggal dunia, ternyata yang pertama menjumpai kita di sana adalah mereka. Begitu kita lihat wajah mereka dan kita di dunia, bahkan kemudian tidak pernah memperhatikan apa yang mereka katakan, tidak pernah mendengarkan nasihat-nasihatnya, bahkan mungkin kita termasuk di antara orang yang memusuhinya, maka kemudian kita tidak sanggup menyaksikannya. Nakisur usihim, pada saat itu karena tidak sanggup melihat wajahnya yang begitu bercahaya, maka wajah kita tundukkan. Bapak Ibu sekalian, wajah menundukkan itu kan pertanda malu, tidak sanggup menyaksikan. Karena orang yang dulu di dunia kita tolak, orang yang dulu di dunia kita tentang, ternyata dialah sekarang yang bertanggung jawab. Yang pertama kita temui di alam berikutnya. Karena kita tidak sanggup menerima kenyataan seperti ini, maka kita minta Rabbana wahai Tuhan kami, abasarna kami telah melihatnya, melihat posturnya, melihat wajahnya, wasmikeduni na'mal salih, kami akan melakukan amal saleh. Inna muqinun, sekarang kami sudah yakin. Tapi ini jemaah sekalian keyakinan yang sangat-sangat terlambat. Kenapa? Karena keyakinan itu justru sebelum kejadian. Sekarang keyakinannya justru setelah kejadian. Setelah sampai di sana, jangankan dari alam barzah kembali ke alam dunia, dari hari ini adalah hari Rabu, kembali ke kemarin, hari Selasa itu tidak mungkin. Tidak ada di antara kita yang bisa mengubah waktu, tiba-tiba kita kembali semuanya ke hari Selasa lagi. Tidak bisa. Farji'na na'mal salihan inna muqinun, ya Allah kembalikanlah kami ke dunia, kami akan berjanji untuk melakukan amal saleh, itu beramal di belakangnya orang saleh, karena kami sekarang sudah yakin. Tapi Bapak Ibu sekalian, apa mungkin? Apa ada kejadian orang sudah dikubur, lantas kemudian kembali ke dunia lagi? Jawabannya tidak ada. Maka pernyataan itu adalah pernyataan penyesalan belaka saja. Makanya mas berbahagia mereka nanti sampai di alam berikutnya, yaitu alam akhirat, maka mereka kemudian dijebloskan ke dalam neraka, maka mereka menyesal untuk selama-lamanya. Walau syi'na la'ataina, seandainya kami mau, walau syi'na, seandainya kami mau, la'ataina, kami akan datangkan kulla nafsin, kepada setiap jiwa, hadahum, petunjuk kepada mereka, hudahum. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudahum, huda, petunjuknya akan diberikan kepadanya. Maksudnya otomatis mendapatkan petunjuk, sehingga Nabi tidak perlu datang lagi. Seandainya kami mau, kata Tuhan. Walakin, akan tetapi, haqqal qaul, akan tetapi apa yang sudah haqqal qaul, ketetapan untuk manusia sudah terjadi. Bahwa manusia itu adalah antara malaikat dengan hewan. Malaikat itu punya juga akal pikiran, tetapi mereka tidak punya tubuh seperti kita. Karena tidak punya tubuh seperti kita, tidak punya hawa nafsu. Sebaliknya, hewan-hewan punya tubuh seperti kita, tapi tidak punya akal seperti yang kita miliki atau seperti malaikat miliki. Maka mereka hanya hawa nafsu saja, tanpa akal. Malaikat akal tanpa hawa nafsu, hewan-hewan adalah hawa nafsu tanpa akal. Kita sudah gambarkan pada hari Senin yang lalu, bahwa hawa itu adalah bawaan dari tubuh jasmani kita. Tubuh jasmani kita ini secara rumpun disebut dengan rumpun hewan. Tapi akal pikiran kita rumpun malaikat. Maka kita adalah perpaduan sempurna antara malaikat dengan hewani, dan karenanya kita bisa ada di alam malakut, dan kita juga bisa ada di alam mulki ini, atau ke alam dunia ini. Makanya manusia dianggap makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kenapa? Karena dia bisa menikmati alam dunia, tapi bisa juga menikmati alam spiritual, alam rohani.
Beda dengan malaikat, tidak bisa menikmati alam materi. Beda dengan hewan, hewan tidak bisa merasakan alam spiritual, alam rohani. Manusia bisa. Nah, karena ada dua unsur pada diri manusia ini, maka haqqal qaulu minni, telah tetap perkataan dari aku, kata Tuhan, yaitu diberikan kebebasan. Mau menjadi malaikatkah, atau naik ke atas, taqwaha, atau mau menjadi hewankah, fujurah, silakan. Allah mengatakan diberikan kebebasan. Jadi kebebasan itu ada di tangan kita. Pilihan itu ada di tangan kita. Mau ke atas, gerakan gerakan vertikal ke atas, mendekat kepada Tuhan, masuk ke alam malakut, silakan. Bahkan masuk ke alam jabarut, masuk ke alam lahut, silakan. Tetapi kalau mau tetap dibawa di alam hewan, silakan juga. Najib Askesar bagi, maka di Al-Quran dikatakan, kami isi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Kenapa? Kami berikan kepadanya akal pikiran, yang akal pikirannya itu terhubung dengan dunia materi, dunia luar, dunia eksternal, melalui pendengaran dan penglihatan, tapi mereka tidak digunakan dengan benar. Ulaika kal an'am, akhirnya mereka seperti hewan ternak, balhum adal, bahkan mereka lebih sesat lagi. Jadi walakin haqqal qaulu minni lam la'anna jahannam. Saya akan mengisi, memenuhi neraka jahanam minal jinnati wan nasi ajmain, dari jin dan manusia seluruhnya. Jadi isinya neraka cuma dua macam, dari kalangan jin dan manusia. Sebutkan jin dan manusia. Karena jin juga punya tubuh seperti kita, tapi tubuhnya lebih halus dari kita. Jadi dia juga sama dengan kita, punya tubuh dan punya akal pikiran. Minal jinnati wan nasi ajmain, dari kalangan jin dan manusia seluruhnya. Maka jemaah sekalian berbahagia, agama datang, Nabi dan Rasul datang, memberikan kepada kita panduan tadi, huda, agar kita jangan sampai terjerumus ke dalam neraka jahanam yang sudah Allah katakan isinya adalah untuk jin, kalangan jin dan manusia. Fadzuqu bima nasitum, ketika mereka sudah sampai di neraka jahanam sana, Allah berkata kepada mereka, Fadzuqu bima nasitum, rasakanlah. Fadzuqu, zuqu itu dari kata zaka, zuqu zauq. Fadzuqu, rasakanlah. Bima nasitum, zauqnya mereka di dunia harusnya digunakan untuk merasakan Tuhan. Tapi karena tidak merasakan Tuhan, maka akhirnya zauqnya di akhirat merasakan neraka. Maka fazuku bima nasitum, merasakanlah azab api neraka, bima disebabkan oleh nasitum, kalian dulu lupa. Artinya zauk ini harusnya untuk Allah, tetapi zauknya hanya digunakan untuk benda-benda kesenangan dunia. Mereka lupa akan Allah SWT. Nasitum, kalian lupa. Liqa'a yaumikum, perjumpaanmu dengan hari ini, yaitu perjumpaanmu dengan aku. Liqa'a, perjumpaanmu, yaumikum, hari ini. Hadza, maksudnya perjumpaanmu denganku pada hari ini. Inna nasinakum, maka saat ini kami juga nasinakum, melupakan kalian. Karena kalian dulu di dunia nasitum, lupa kepada kami, maka sekarang kami juga nasinakum, kami juga lupakan kalian. Jadi konsekuensi daripada melupakan Allah di dunia, Allah akan melupakan kita di akhirat. Konsekuensi dari kita tidak zauq kepada kehadiran Allah pada diri kita, maka akhirnya kita merasakan zauq neraka jahanam di akhirat. Wadzuqu adzabal khuld, maka rasakanlah, ini diulangi lagi. Wadzuqu, rasakanlah adzabal khuld, azab yang kekal. Bima kuntum ta'malun, bukan karena Allah memasukkan kalian ke sana, tetapi bima kuntum ta'malun, akibat perbuatan kalian sendiri. Bima kuntum ta'malun, akibat perbuatan kalian sendiri. Kuntum ta'malun. Nah, cuma sebagai ayat berikutnya, makanya kita harus sujud. Coba lihat tadi di atas ayat 12 tadi. Walau tara izil mujrimuna nakisurus
Nggak ada suara Ustaz. Iya, kayaknya terpental lagi. Iya. Suaranya nggak ada. Bapak sekalian, mohon maaf ya tadi keluar ya ternyata. Mari kita masuk ke screen lagi. Jadi ini adalah, kita sudah lihat gambar ini adalah sujud. Jadi jemaah sekalian, ini berkaitan dengan ayat 12 tadi. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami telah melihat. Kami telah mendengar. Tapi karena kami tidak berwilayah kepada mereka, kami tidak beriman kepada mereka, maka farji'na, kembalikanlah kami ke dunia. Na'mal salihan, agar kami beramal saleh. Inna muqinun, hari ini kami sudah yakin. Innama yu'minu bi ayatina. Ini tadi itu orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Yang disebut tadi dengan al-mujrimun tadi. Walau tara izil mujrimuna. Nah sekarang bagaimana dengan orang mukmin? Jadi ada mujrim, ada mukmin. Allah mengatakan innama yu'minu bi ayatina. Adapun orang-orang yang beriman kepada ayat kami, yu'minu bi ayatina. Apa ayat di sini? Ayatnya di sini yang tercipta, tertulis, dan yang berbicara. Ayat Allah kan ada 3 macam. Ada yang tercipta alam semesta, termasuk dalam fitrah kita tercipta. Ada yang tertulis seperti kitab yang kita lihat di screen kita. Dan ada yang bisa berbicara, disebut dengan Al-Quran An-Natiq atau ayat-ayat Allah yang natik. Adapun orang-orang beriman kepada ayat kami, alladzina idza dzukiru, yaitu orang-orang yang apabila diingatkan. Alladzina idza dzukiru, yaitu orang-orang yang apabila diingatkan biha, dengan ayat-ayat tersebut, kharru sujadan, mereka tersungkur sujud. Idza dzukiru biha kharru sujadan, apabila diingatkan dengan ayat-ayat itu, kharru sujadan, mereka tersungkur sujud. Wasabbahu, dan kemudian bertasbih, mengatakan subhanallah, bihamdi rabbihim, dengan memuji Tuhannya. Inilah yang apa namanya, yang tidak inilah yang di luar respon malaikat pada saat Allah akan mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Coba kita dengarkan, tidak usah kita buka karena waktu kita terbatas. Dalam surat Al-Baqarah 30 Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman, berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun, saya akan mengangkat fil ardi, di muka bumi, khalifah, wakil saya. Lalu malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqud dima. Apakah engkau akan menciptakan atau menjadikan khalifah di muka bumi yang hanya akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu
Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami malaikat penghuni alam malakut kerjanya adalah nusabbihu bihamdi, senantiasa bertasbih dengan memuji kamu, wa nuqaddisu lak, dan mensucikan kamu. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Bukan itu yang disebut khalifah. Kalau khalifah itu kerjanya menumpahkan darah, membunuh manusia, itu bukan khalifah. Khalifah itu adalah mengajak manusia untuk seluruh segenap hidupnya bertasbih kepadaku, memuji aku dan mensucikan aku, seperti kata malaikat tadi. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, yang tadi yang disebut dengan mujrimun, bahkan mereka tidak percaya adanya kematian. Nah, orang beriman adalah beriman kepada ayat kami yang apabila dibacakan kepadanya atau diingatkan kepadanya ayat tersebut, kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tersungkur sujud seraya bertasbih memuji Tuhannya, wahum, dan mereka la yastakbirun, tidak pernah ada kesombongan dalam jiwanya. La yastakbirun. Kenapa la yastakbirun? Karena iblis itu adalah istikbar. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara. Istakbara satu dengan yastakbiru. Kalau istakbara bentuk lampaunya, bentuk madinya, bentuk pastennya, yastakbiru adalah fi'il mudhari'nya. Jadi iblis pada saat itu tidak sujud dan bahkan menyombongkan diri. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sedangkan kalau orang yang beriman kepada ayat kami adalah wahum la yastakbirun. Tidak ada rasa kiber, tidak ada rasa besar sesedikit apapun dalam jiwanya. Karena apabila ada rasa kiber, rasa aku, rasa sombong, rasa enggan pada diri kita kepada ayat-ayat Allah SWT, maka tidak mungkin kita mencium baunya surga. Nabi bersabda, "Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Siapa yang di dalam jiwanya ada sebesar zarah, sebesar atom saja, min kibrin, sifat kibr, la yadkhuluna jannah, niscaya tidak akan masuk surga. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa taman wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, kata Allah, tatajafa. Tatajafa jarang tidur di malam hari. Tatajafa itu menjauh. Menjauhkan apanya? Junubuhum. Lambung mereka menjauh. Jadi kita artikan lambung-lambung mereka menjauh. Menjauh dari mana? Anil madaji, dari tempat peraduannya, tempat pembaringannya. Jadi mereka di malam hari banyak begadang. Apa yang mereka lakukan di malam hari? Yada'una rabbahum. Mereka yada'una, berdoa, berseru, berdialog dengan Tuhan mereka. Karena dialog dengan Tuhan akan intensif apabila kita menyendiri. Apabila kita tidak sedang berbicara dengan siapapun juga. Kenikmatan tertinggi berdialog dengan Allah pada saat tidak ada siapa-siapa di sekitar kita. Yaitu pada saat kita hanya menyendiri dengan Allah. Itulah sebabnya kata seorang arif, bahwa orang beriman itu ketika dia menyendiri dengan sendiri tidak bersama siapa-siapa, justru dia sedang beramai-ramai dengan Tuhannya. Maksudnya beramai-ramai dengan Tuhannya yaitu sedang berdialog dengan Tuhannya, berbicara dengan Tuhannya. Hatinya sedang berdialog dengan Tuhannya. Karena pada saat dia sendiri, dia sedang hadir bersama dengan Tuhannya di dalam arasy kalbunya. Yada'una rabbahum khaufan wa tama'an, dalam keadaan penuh rasa takut. Wa tama'an, takut jangan sampai jauh daripada maqam Allah. Ingat surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih. Lalu kemudian wa tama'an, dan berharap. Berharap untuk apa? Berharap untuk diterima di sisinya. Berharap untuk dibantu agar yang bersangkutan menjadi ma'rifat dan cinta kepada Allah. Karena kita tidak bisa ma'rifat kepada Allah kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya. Kita tidak bisa cinta kepada Allah kalau Allah tidak akan mengantarkan kita kepada cintanya. Ilahi, anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi, wa Tuhanku, anta maksudi, hanya engkau yang kutuju. Wa ridhaka matlubi, dan hanya ridhamu yang kucari. Atini mahabbatak,
Berikanlah kemampuan kepada aku untuk mencintaimu, karena aku tidak bisa mencintaimu Tuhan kalau hanya berangkat dari kemampuanku. Wa ma'rifatak, berikan kemampuan kepada aku untuk ma'rifat, untuk mengenal dirimu. Wa tamanitan, dengan berharap. Wa mimma razaqnahum, dan sebagian daripada rezeki yang kami berikan kepadanya, yunfiqun. Kenapa diinfakkan? Dia tunjukkan bahwa jiwanya tidak terikat dengan benda-benda itu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian rezeki yang kami berikan kepadanya, yunfiqun, mereka nafkahkan. Kemudian jemaah sekalian berbahagia, Allah menjanjikan mereka dengan surga. Kalau tadi al-mujrimun dijanjikan dengan neraka khalidina fiha, sekarang Allah janjikan kepada ahli surga itu dengan surga. Ini adalah ilustrasi saja Bapak Ibu sekalian ya. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin. Fala ta'lamu. Kamu tidak tahu. Fala ta'lamu nafs, tak seorang pun yang tahu. Fala ta'lamu nafsun, tak seorang pun yang tahu. Ma ukhfiya, apa-apa yang disiapkan. Saya artikan di sini disiapkan. Ukhfiya itu secara bahasa disembunyikan. Kita artikan tak seorang pun yang tahu di antara orang beriman ini, kita ini sesuatu yang Allah siapkan untuk kita di sisinya. Ma ukhfiya, bagi kita masih tersembunyi. Lahum, bagi orang beriman tersebut. Min qurrati a'yunin, sesuatu yang menyejukkan mata. Sesuatu yang semua orang ingin dapatkannya. Doa-doa kita itu adalah qurratu a'yun. Kita minta keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita menjadi qurratu a'yun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah mengatakan, kami siapkan bagi mereka itu qurratu a'yun, jazaan, sebagai imbalan, sebagai hadiah, sebagai pemberian. Bima kanu, bukan hadiah cuma-cuma, tetapi disebabkan karena perbuatan atau amal-amal mereka dulu di dunia. Jadi sebagai akibat dari sebab yang mereka lakukan di dunia. Bima kanu dulu di dunia. Ya malun, beramal. Beramal di mana tadi? Bersama orang saleh tadi. Jemaah sekalian berbahagia, sudah dua kita dapatkan tadi. Ada orang mujrim dan ada orang beriman. Allah yang menjelaskan kepada kita, apakah sama orang yang tidak melaksanakan agama disebut dengan fasik dengan orang yang beriman? Kita sendiri melihatnya. Kalau orang beriman seperti ini, kerjanya berdoa pada Allah SWT, berdialog hatinya dengan Allah. Sebaliknya orang yang tidak beriman seperti ini, hatinya bergantung kepada botol-botol minuman keras, kepada kesenangan-kesenangan duniawi, kesenangan-kesenangan yang sifatnya sesaat. Mereka bahkan lupa kalau yang seperti ini merusak diri mereka sendiri. Tapi orang yang beriman sepertinya tidak memiliki apa-apa, tetapi selalu dia bersama, sibuk dengan Tuhannya. Dan bersama Tuhannya adalah kekayaan yang tak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Afaman kana mu'minan kaman kana fasikan. Apakah mungkin sama orang beriman dengan orang fasik? Apakah mungkin sama orang beriman dengan orang fasik? Afaman kana mu'minan kaman kana fasikan. Allah sendiri menjawab, la yastawun, tidak mungkin sama. Jadi la yastawun, tidak mungkin sama. Sama dengan siang dan malam, tidak mungkin sama. Jadi la yastawun, tidak sama. Orang beriman tentu jauh lebih baik hidupnya, sedangkan fasik mereka adalah penuh dengan derita. Ini adalah bicarakan orang beriman dulu. Ini adalah ilustrasi tentang surga. Begini saja begitu indahnya. Bagaimana nanti dengan surga di akhirat. Ammal ladzina amanu. Adapun orang-orang yang beriman. Kan tadi pertanyaan Tuhan, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan. La yastawun, tidak mungkin sama. Allah mengatakan ammal ladzina amanu, adapun orang yang beriman wa amilus salihati, dan beramal saleh, falahu, maka bagi mereka jannatul ma'wa, mereka mendapatkan jannatul ma'wa, surga tempat kediaman. Nuzulan, sebagai pemberian dari Allah. Bima kanu ya'malun, diulangi lagi, bima kanu ya'malun, sebagai hadiah akibat daripada perbuatan amal perbuatan mereka di dunia. Jadi nuzulan
Pemberian itu diberikan bima kanu ya'malun, disebabkan atau akibat atau hasil daripada amal perbuatan mereka di dunia. Ya'malun, amal. Wa ammal ladina fasaku, adapun orang yang fasik, lihat tadi gambar sepintas yang kita lewati tadi. Wa ammal ladina fasaku, ya kita lihat tadi ini gambar ini tadi. Coba kita lihat, orang seperti ini adalah ilustrasi saja. Adapun orang-orang di dunia adalah fasaku. Bayangkan dengan taman tadi, satunya lagi dengan berkutat dengan api seperti ini. Ini adalah gambaran yang Allah berikan kepada kita agar benar-benar kita di dunia ini menggunakan daya kita, upaya kita, sumber daya kita untuk mempersiapkan akhirat kita. Wa amal ladzina fasaku, adapun orang yang fasik. Tadi kan tidak sama antara mukmin dan fasik. Afaman kana mu'minan kaman kana fasikan, la yastawun. Ammal ladzina amanu fama'wahum jahannam, maka tempat fama'wahum jannatun tajri, tempat mereka adalah surga tadi. Wa ammal ladzina amanu, adapun orang beriman, maka tempat mereka adalah surga. Sebaliknya, wa ammal ladzina fasaku, adapun orang-orang yang fasik, fama'wahumun nar, maka tempat mereka adalah an-nar. Kullama aradu ay yakhruju minha, tiap kali mereka aradu ingin, kullama tiap kali aradu mereka ingin, an yakhruju keluar, tiap kali mereka mau keluar, kullama aradu an yakhruju untuk keluar, minha dari neraka itu, wa'aidu fiha dikembalikan lagi. Jadi setiap mereka berusaha untuk keluar, dibalikkan lagi. Jadi mereka pengen lari dari neraka, tetapi ada petugas untuk mengembalikannya. Kullama aradu an yakhruju minha wa'aidu fiha. Wa qila lahum, seraya dikatakan kepada mereka. Jadi pada saat mereka dikembalikan ke neraka, dikatakan lagi, zuqu adzaban nar, rasakanlah adab api neraka. Alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang dulu di dunia, kuntum di sini dulu di dunia, bihi dengan api neraka itu tukadzibun, kalian dustakan. Kalian mengatakan tadi, apa mungkin kalau kami sudah menjadi tanah akan kembali hidup lagi. Mereka tidak percaya adanya kehidupan setelah itu. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, maka mudah-mudahan dengan 10 ayat ini menjelaskan kepada kita begitu pentingnya kita Bapak Ibu sekalian mempersiapkan akhirat kita. Dan persiapan yang paling penting tadi apa tadi? Sujud. Tadi dimulai dengan kata-kata yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usahum 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Maka oleh sebab itulah harus bersujud. Innama yu'minu bi ayatina idza dzukru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Apabila mereka disebutkan ayat Allah, yaitu orang-orang suci yang Allah perintahkan untuk menyampaikan agama kepada kita, maka mereka segera tersungkur sujud, bertasbih memuji Tuhannya seraya tersungkur sujud. Jemaah sekalian berbahagia, 10 ayat ini mudah-mudahan mengingatkan kita kesempatan Bapak Ibu sekalian hanya di dunia ini saja. Sekali lagi, kesempatan hanya di dunia ini saja. Lihatlah tadi 2 video sebelumnya. Orang ceramah di masjid, ustadznya dalam keadaan ceramah tiba-tiba seperti mobil-mobilan yang habis baterainya. Langsung terkulai. Langsung kepalanya jatuh ke mimbar, tangannya langsung kemudian tidak berdaya. Begitu ya tadi yang berdiri ceramah, begitu sampai masanya tiba-tiba kayak oleng langsung jatuh ke depan. Begitulah jemaah sekalian berbahagia. Apa sebabnya? Setiap kita pasti akan mengalami hal yang sama. Dan kita tidak boleh berspekulasi tentang akhirat. Karena kalau kita gagal di sana, tidak bisa lagi kita kembali. Itulah sebabnya Allah dengan kasih-Nya, Dia mengirim Nabi dan Rasul-Nya untuk menyampaikan kepada kita, untuk mengirimkan kepada kita kitab suci yang memberikan kepada kita bimbingan
memahami apa yang terjadi di sana dan bagaimana mempersiapkan hari di sana. Bapak Ibu sekalian berbahagia, seperti pembahasan kita di awal, pengantar kita di awal, bahwa malam ini mohon maaf karena kita tidak ada tanya jawab. Ada ada sahabat kita, jemaah kita yang sedang berulang tahun, yaitu Bapak Saban Sulong dari Singapura. Kawan kita dari Singapura selalu hadir bersama dengan kita. Dan malam ini dia ingin mensyukuri umurnya dengan membagi-bagi buku kepada kita. Karena bukunya tidak sebanyak peserta, maka bukunya akan diundi. Kita nanti persilakan kepada Ibu Meli untuk mengundi siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan buku tersebut, dan semuanya bersiap-siap, dan kalau namanya naik, nomornya dikirim ke panitia nanti kepada siapa, lalu kemudian nanti dengan alamatnya nanti diminta akan dikirimkan melalui jasa pengiriman. Dan Bapak Ibu sekalian tidak perlu membayar apa-apa, tinggal tunggu di rumahnya masing-masing. Sebelum kita pindahkan kepada Umeli, saya secara pribadi sebagai pengasuh dan pemandu acara setiap malam di tempat ini, setiap Senin malam, Rabu malam, dan Jumat malam, mengucapkan selamat berulang tahun kepada Bapak Sabang. Semoga Allah SWT memperpanjang umurnya, memberikan kesehatan yang prima lahir dan batin, dan kemudian menjadikan ayat demi ayat yang ikut dibacanya bersama dengan kita sebagai wasilah nanti di sisi Allah SWT untuk mendapatkan syafaat dari Allah SWT melalui Nabi Rasul dan orang suci lainnya. Begitu juga dengan usianya sekarang, Allah SWT menjadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang senantiasa cinta kepada Rabb-nya, cinta kepada Nabi-Nya, dan bakti kepada orang tuanya, dan selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Terima kasih banyak. Walaupun kita kembalikan, kita serahkan kepada Ibu Meli. Silakan, Bu Meli. Ustaz, terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak Saban. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Baik Bapak Ibu semua jemaah Tadabbur Al-Quran, pada malam hari ini saya mendapat tugas untuk bagi-bagi berkah. Alhamdulillah sebagaimana yang telah Ustaz tadi katakan bahwa ikhwan kita dari Singapura yaitu Pak Saban ingin berbagi kebahagiaan bersama kita dengan membagikan hadiah berupa buku. Yang pertama, buku 1001 Salawat, dan hadiah istimewa adalah Tafsir Al-Quran Al-Baru yang merupakan buah karya dari Ustadz kita semua, yaitu Ustadz Rusli Malik. Namun karena keterbatasan hadiah, jadi kami terpaksa harus mengundi, harus memilih di antara nama-nama Bapak Ibu yang telah berjoin pada malam hari ini. Untuk keberkahan acara, mari kita iringi dengan salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah sudah ada 3 nama, yaitu Ibu Ratna Gali, Ibu Rosta, dan Bapak Ridwan Askari. Silakan bagi nama yang keluar pada malam hari ini menghubungi Wayu Gunawaroh di nomor kontaknya. Untuk selanjutnya mendapatkan nama dan alamat pengiriman. Baik, kita pilih kembali.